Di dunia sepak bola, Michel Platini adalah sosok yang menciptakan karya seni indah di lapangan hijau. Ia adalah legenda Prancis yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola dan meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Platini dikenal karena tekniknya yang brilian, visi permainan yang luar biasa, dan kemampuan mencetak gol yang mengesankan. Ia adalah gelandang serang yang sangat produktif, mampu menciptakan peluang bagi rekan setimnya, dan mencetak gol spektakuler dari berbagai posisi. Lantas, apa saja yang sudah diraihnya ketika bersama timnas Prancis dan klub-klub yang dibelanya selama masih aktif bermain? Simak kisahnya di sini. Ya, negeri Prancis dikenal sebagai tempat lahirnya seniman-seniman dan filsuf-filsuf ternama dunia. Selain itu, Prancis juga menjadi tempat kelahiran dari seorang pemain sepak bola yang bernama Michel Platini. Platini lahir pada 21 Juni 1955 di sebuah daerah bernama Jouve, Prancis. Ia lahir dari orang tua yang punya darah Italia. Perpaduan antara darah Italia dan tempat lahirnya Prancis, dua negara dengan kultur seni yang cukup kuat, menjadikan Platini punya jiwa seni dalam sepak bola yang ia mainkan. Awal karir junior Michel Platini berada di klub lokal tempat kelahirannya, AS Jouve. Usai melakukan permainan terbaiknya, dia pun direkrut oleh Nancy sejak tahun 1972, dan di sanalah talenta Platini mulai tercium dunia. Meskipun saat itu ia masih sangat muda, namun Platini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang serang dengan kemampuan teknis yang luar biasa dan insting mencetak gol yang tajam. Tak ayal, kontribusinya membuat Nancy sangat terasa. Namun pada tahun 1974, ia mengalami cedera parah hingga harus absen di sisa musim, sehingga membuat Nancy hanya mampu finish di posisi bawah klasemen Ligue 1 dan harus terdegradasi. Setelah sembuh dari cederanya, Platini hanya butuh waktu 1 musim untuk membawa Nancy kembali ke divisi utama. Kemudian, pada tahun 1977-78 ia berhasil membantu Nancy menjuarai Coupe de France dengan golnya ke gawang Nice, menjadi satu-satunya gol pada babak final tersebut. Perjalanannya bersama Nancy selesai pada tahun 1979, tepat saat kontraknya berakhir. Klub besar seperti Inter dan PSG sudah siap menampungnya. Namun Platini menambatkan hatinya di Saint-Étienne. Perjalanannya bersama Le Vers hanya berjalan selama 3 musim saja, dengan 1 trofi Ligue 1 pada tahun 1981. Ditambah 2 torehan runner-up di ajang Coupe de France, masing-masing pada tahun 81 dan 82. Meski karirnya bersama Saint-Étienne dianggap sukses atau juga tidak, tapi penampilannya yang konsisten dan kemampuan mencetak gol dari lini tengah membuatnya menjadi salah satu pemain paling dicari di Eropa. Pada 1982, Platini membuat langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke Juventus, salah satu klub terbesar di Italia dan dunia. Kedatangan Platini ke Turin ternyata membutuhkan tumbal, yakni Liam Brady. Kala itu, Juventus harus melepas Brady karena aturan mengambil pemain asing di satu klub. Padahal Brady tampil gemilang dalam 2 musim perjalanannya bersama Juventus dan langsung menjadi pemain bintang di sana. Kepergian Brady dari Juventus membuat nomor punggung 10 peninggalannya langsung dipasang ke punggung Michel Platini. Jelas saja, standar tinggi pun disematkan ke pundak Platini, yang memang direkrut sebagai pengganti pria kelahiran Dublin tersebut. Akan tetapi kedatangannya ke Turin sempat terbentur dengan kultur sepak bola Italia yang berbeda dengan Prancis. Platini mengalami adaptasi yang cukup lama dengan sepak bola Italia. Bahkan dia merupakan target di media olahraga Italia. Dia terus dikejar dan dituntut untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Bahkan kala itu Platini nyaris meninggalkan Italia di musim pertamanya. Bersama dengan rekan setimnya Zbigniew Boniek, Platini berhasil melakukan perubahan taktik. Dan di paruh kedua musim di Juventus, Platini memberikan kemajuan yang signifikan.
Nasib Platini berubah drastis di paruh kedua musimnya di Juventus. Ia akhirnya bisa menjawab semua harapan publik Turin setelah berhasil mengantarkan si Nyonya Tua mencapai final Piala Eropa. Namun sayang mereka kalah 0-1 dari Hamburger SV. Sedangkan di Serie A, mereka harus puas menempati posisi kedua di akhir musim, namun Platini berhasil menjadi top skor dengan koleksi 16 gol. Meski gagal meraih gelar Eropa dan Scudetto pertamanya, namun Platini mampu membawa Juventus menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Hellas Verona dengan mencetak 2 gol dan membawa Juventus juara Coppa Italia dengan agregat 3-2 setelah kalah di leg pertama. Berposisi sebagai seorang gelandang serang atau playmaker, namun pria berpaspor Prancis itu terbilang sangat produktif dalam urusan mencetak gol. Kepiawaian Platini dalam membobol gawang lawan. Tak ayal, ia menjadi top skor di Liga Italia kala itu, serta membawa Juve menjuarai Coppa Italia dengan 2 golnya, semakin mengukuhkan statusnya sebagai pesepak bola terbaik di dunia. Platini pun pada akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dengan dihadiahi gelar paling bergengsi yaitu Ballon d'Or di tahun 1983. Setelah hanya menjadi juara ketiga di gelaran Ballon d'Or 1977 saat ia masih membela Nancy. Prestasi tersebut ia ulangi di musim berikutnya. Tepatnya pada musim 1983-84, Platini kembali didapuk sebagai top skor Liga Italia. Setelah berhasil mengemas 20 gol, serta berhasil membawa Juventus menjuarai Liga Italia dan Piala Winners, serta membawa Prancis juara di Euro 84. Tak ayal, Platini pun kembali terpilih sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or di musim tersebut yang merupakan gelar Ballon d'Or keduanya secara beruntun kala itu. Pada Juli 1984, Liga Italia kemudian kedatangan salah satu pemain terbaik kala itu, yaitu Diego Maradona yang bergabung dengan Napoli. Kedatangan Maradona itu menjadi sebuah persaingan yang tak terduga. Tak ada yang berpikir Maradona dapat membuat Napoli menjadi tim yang mampu bersaing dengan tim-tim dari Italia Utara, terlebih dengan Juventusnya Platini. Pada tahun pertama Maradona di Napoli, Platini kala itu berhasil membawa Juventus memenangkan Piala Champions setelah mengalahkan Liverpool pada final tragis di Heysel, Brussels di tahun 1985. Platini merupakan pencetak gol tunggal kemenangan Juventus. Namun pada musim itu Scudetto justru dimenangkan oleh Hellas Verona. Sedangkan Juventus hanya mampu finish di peringkat 6, hanya terpaut 3 poin dengan Napoli yang menempati peringkat ke-8. Meski hanya mampu membawa Juventus finish di peringkat 5, namun Platini kembali mengukuhkan kehebatannya setelah menjadi top scorer dengan 18 gol. Sedangkan Maradona mulai menunjukkan tajinya setelah berada di posisi ketiga dengan 14 gol. Dengan 18 golnya di Liga Italia, serta membawa pulang gelar Piala Champions ke Turin, Platini pun kembali meraih Ballon d'Or ketiganya, yang menjadikan dirinya sebagai pemain pertama yang meraih Ballon d'Or 3 kali beruntun, sehingga membuat orang-orang memberinya julukan Le Roi, yang artinya Sang Raja. Pada musim 1985-86 merupakan musim kedua persaingan Maradona dan Platini. Saat itu Napoli melakukan langkah maju. Mereka mampu menahan Juventus 1-1 di San Paolo. Tapi Juventus menjadi juara dan Napoli finish di peringkat ketiga dengan selisih 6 poin. Di musim itu jumlah gol Platini mulai berkurang setelah hanya mampu mencetak 12 gol, sedangkan Maradona dengan 11 gol. Dan di musim 1986-87 merupakan musim terakhir Platini sebelum menyatakan pensiun di usia yang masih muda, yaitu 32 tahun. Pada itulah muncul serangan sesungguhnya. Tanggal 6 November 1986 dicatat dengan tinta emas dalam buku sejarah Napoli. Pada hari itu mereka mempermalukan Juventus 3-1 di Stadion Comunale. Pada akhir musim Napoli menjadi juara dan Maradona akhirnya bisa duduk di atas singgasana yang sama dengan Platini. Meskipun begitu, Maradona tidak benar-benar bisa meraih apa yang dibuat Platini bersama Juventus dengan kemampuan dan kepemimpinannya, dan ia juga pencetak gol yang produktif
memenangkan penghargaan Capocannoniere Serie A dalam 3 musim beruntun. Selain itu, Platini juga pencetak gol terbanyak dalam kampanye Piala Eropa 1984-85 yang dimenangkan oleh Juventus. Jadi tak berlebihan apabila orang-orang menyebutnya sebagai Capocannoniere. Meski bersinar di level klub, bukan berarti Platini meredup bersama tim nasional Prancis. Bahkan prestasi yang dicetak Platini bersama Prancis juga dibilang mentereng. Pria yang sewaktu aktif beroperasi sebagai playmaker itu 11 tahun membela timnas Prancis. Selama 11 tahun membela Les Bleus, prestasi terbaik Platini bersama timnas Prancis tersaji bukan di Piala Dunia, melainkan Piala Eropa 1984. Saat itu Prancis berstatus menjadi tuan rumah, dan jelas itu merupakan sebuah keuntungan. Bahkan secara luar biasa, Prancis menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan berturut-turut. Prancis menang 1-0 atas Denmark, 5-0 atas Belgia, dan 3-2 ketika melawan Yugoslavia. Hebatnya, Platini selalu mencetak gol di ketiga laga tersebut. Setelah mengemas 1 bola ke gawang Denmark, Platini masing-masing mencetak hat-trick ke gawang Belgia dan Yugoslavia. 3 kemenangan di fase grup itu pun meloloskan Prancis ke semifinal. Di babak 4 besar, Prancis bertemu Portugal, dan lagi-lagi, Platini kembali menjadi bintang kemenangan Les Bleus. Dalam kemenangan 3-2 Prancis atas Portugal, Platini mengemas 1 gol dan 1 assist. Selanjutnya di partai puncak, Platini mencetak 1 gol saat Prancis menang 2-0 atas Spanyol, sekaligus gelar perdana mereka di ajang Piala Eropa. Selain membawa Prancis menjadi kampiun, Platini pun keluar sebagai top skor turnamen dengan koleksi 9 gol hanya dari 5 pertandingan. Di timnas Prancis, Platini dikenal sebagai otak dari Carré Magique. Carré Magique sendiri adalah sebuah istilah untuk menyebut 4 pemain di lini tengah Prancis, yang kala itu menjadi motor dari indahnya permainan Les Bleus. Mereka adalah Alain Giresse, Luis Fernandes, Jean Tigana, dan Michel Platini. Di antara 4 pemain tersebut, Platini menjadi figur sentral, kemampuannya sebagai seniman lapangan hijau yang sedikit di atas rekan-rekannya tersebut, menjadikannya otak dari Carré Magique, pencipta lukisan artistik berupa permainan indah di atas lapangan. Namun itu hanya berlaku di Eropa, berbeda ketika berada di kompetisi paling bergengsi, yaitu Piala Dunia. Pada gelaran Piala Dunia 1982 dan 86, Carré Magique gagal total. Bahkan Prancis hanya berhasil mencapai babak semifinal saja. Uniknya, ada satu kesebelasan yang sulit mereka kalahkan dalam 2 perhelatan Piala Dunia tersebut, yaitu Jerman Barat. Pada Piala Dunia 82, mereka harus kalah dari Jerman Barat di semifinal lewat babak adu penalti, dibumbui dengan kejadian tabrakan antara Harald Schumacher dan Patrick Battiston. Sedangkan di Piala Dunia 86, Jerman Barat lagi-lagi menjadi momok menakutkan bagi Prancis dan Platini setelah kalah dengan skor 2-0 di semifinal lewat 2 gol dari Andreas Brehme dan Rudi Völler. Di ajang Piala Dunia, Platini benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia tak mampu meraih apa yang ditorehkan Maradona bersama Argentina setelah rivalnya itu meraih gelar paling bergengsi, yaitu Piala Dunia Meksiko di tahun 1986. Platini pun memilih pensiun setahun setelah gelaran Piala Dunia 1986 di Meksiko itu, tepatnya pada April 1987. Walau di level Eropa ia menuai sukses, ia belum bisa bicara banyak dengan pemain lain kala bersaing di level dunia. Meskipun karirnya selepas pensiun diwarnai oleh kontroversi setelah ia terlibat tindakan korupsi bersama dengan mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, warisannya sebagai pemain dan pengaruhnya dalam filosofi permainan modern tidak dapat diabaikan. Michel Platini akan selalu dikenang sebagai maestro gelandang serang yang menginspirasi generasi pemain dan penggemar sepak bola di seluruh dunia.